Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Devi Fatulaili, Hadir, Bu. Herma Citra, Hadir, Bu. Farica Alfikria, Hadir, Bu. Nadia Husna Azahra, Hadir, Bu. Mohon maaf belum bisa on cam, terkendala sinyal. ya, Salsabila, Hadir, Bu. Oke. Ada yang masih ingat pada minggu kemarin kita membahas mengenai materi apa? Saya, Bu. Ya, Farica silakan. Minggu lalu kita membahas materi tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, menyambung materi pada pertemuan minggu lalu, hari ini kita membahas materi mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, apa kaitan dari materi yang sebelumnya dan materi yang akan kita bahas hari ini? Ibu akan coba jelaskan sedikit ya. Interaksi sosial itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, semakin majunya zaman pasti akan berpengaruh pada perubahan sosial dalam masyarakat, baik perubahan itu perubahan nilai, norma, maupun aturan perubahan sosial lainnya. Nah, perubahan tadi itu disebabkan oleh interaksi sosial tadi, baik sesama manusia maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Ibu izin share screen dulu ya. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk mencukupkan waktu, pada pertemuan ini kita membahas perubahan sosial budaya terlebih dahulu, dan pertemuan selanjutnya disambung dengan materi globalisasi. Yang pertama dari perubahan sosial budaya ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri adalah perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat sehingga terbentuk tata kehidupan yang baru dalam masyarakat. Nah, perubahan unsur sosial itu bisa mencakup tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, termasuk nilai, norma, ataupun yang lainnya seperti lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, dan lain-lainnya. Ada bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya, ada 3. Yang pertama berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, dan yang ketiga berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya, dibagi menjadi 2, ada perubahan evolusi dan ada perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang berlangsung cukup lama, waktunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya perubahan stratifikasi lapisan sosial pada masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, kenapa perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu disebut perubahan evolusi? Karena masyarakat tradisional biasanya kan memegang adat istiadat yang kuat. Nah,
untuk melepas adat istiadat yang kuat tadi pasti dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan sosial bagi masyarakat tradisional tadi. Selanjutnya, perubahan revolusi. Kebalikan dari perubahan evolusi tadi, berarti perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Contohnya revolusi Perancis, yang perubahan itu terjadi pada bentuk pemerintahan yang awalnya berupa berbentuk kerajaan menjadi republik. Selanjutnya, perubahan berdasarkan pengaruhnya juga ada dua, perubahan berpengaruh kecil dan perubahan berpengaruh besar. Nah, kenapa disebut perubahan berpengaruh kecil? Artinya perubahan itu tidak menyeluruh atau tidak dialami oleh semua masyarakat. Hanya masyarakat-masyarakat tertentu yang mungkin fanatik dengan sesuatu hal atau budaya. Contohnya perubahan model rambut dan perubahan tren pakaian. Nah, kalau contohnya perubahan tren pakaian itu mungkin kalau bagi yang fanatik sama K-pop pasti akan menirukan budaya-budaya Korea ya. Nah, sedangkan kalau mungkin yang tidak suka K-pop pasti tidak akan melakukan perubahan sosial menggunakan tren pakaian yang sama dengan yang menyukai K-pop tadi. Yang selanjutnya perubahan berpengaruh besar, contohnya modernisasi dan globalisasi. Ada perubahan berdasarkan prosesnya, juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Contoh dari perubahan yang direncanakan adalah Undang-Undang Anti Korupsi. Dan perubahan yang tidak direncanakan, contohnya mekanisasi teknologi pertanian traktor. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Kita membahas mengenai penyebab perubahan sosial dulu ya. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari masyarakat yang mengalami perubahan sosial itu sendiri tadi. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan baru ini dibagi menjadi dua, ada discovery dan invasion. Nah, apa sih bedanya discovery dan invasion? Discovery itu adalah penemuan yang mungkin sudah ada sebelumnya, namun belum diakui oleh beberapa masyarakat. Nah, kalau invasion sendiri itu penemuan yang benar-benar masih baru atau dilakukan dengan sengaja. Artinya, nah kalau invasion tadi dapat disebutkan sebagai proses tindak lanjut dari adanya discovery tadi. Nah, suatu proses pengembangan terhadap ide-ide atau unsur baru yang ditemukan sebelumnya. Selanjutnya, pertentangan atau konflik. Dan yang keempat, ada revolusi. Nah, Ibu ada sedikit kuis ya tentang penemuan baru, perbedaan dari discovery dan invasion tadi. Nanti yang bisa jawab, silakan, yang ingin menjawab silakan raise hand dulu, nanti Ibu tunjuk. Yang pertama, penemuan benua Amerika. Itu termasuk discovery atau invasion, silakan yang mau menjawab. Silakan Herma Citra. Penemuan benua Amerika itu termasuk penemuan discovery. Ya, benar. Kenapa penemuan benua Amerika merupakan discovery? Karena benua memang sudah ada ya sebelumnya dalam waktu yang lama, tapi belum banyak diketahui oleh banyak orang dan belum dimanfaatkan oleh umat manusia. Jadi ketika seseorang dengan kemampuannya dapat menemukan benua, maka terjadilah suatu discovery atau penemuan baru. Selanjutnya, penemuan pesawat terbang. Ada yang bisa jawab?
Devi Fatulaili dulu ya. Baik, Bu. Penemuan pesawat terbang termasuk ke penemuan invention. Ya, benar. Penemuan pesawat terbang itu termasuk invention karena penemuan alat transportasi sebagai invention karena menyangkut suatu proses perkembangan yang bersifat terus-menerus. Alat transportasi juga dapat berpengaruh terhadap bidang kehidupan lainnya, seperti contoh pesawat terbang tadi. Contoh yang ketiga, penemuan teori belajar. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Farica Alfikria. Penemuan teori belajar merupakan penemuan invention. Ya, benar. Penemuan teori belajar itu termasuk invention karena biasanya penciptaan teori itu tetap didasarkan pada teori atau hal-hal yang sudah ada pada sebelumnya. Yang keempat, terakhir, penemuan kertas penghisap tinta. Silakan Nadia Husna. Jawabannya penemuan discovery, Bu. Ya, benar ya. Penemuan kertas penghisap tinta itu juga merupakan penemuan discovery. Karena penemuan kertas tinta itu awalnya merupakan penemuan dari karyawan yang bekerja di pabrik kertas. Karyawan itu tidak sengaja memasukkan bahan tertentu ke dalam suatu campuran bahan pembuat kertas tadi, tapi justru kesalahannya tadi menciptakan hal baru ketika kertas yang sudah tadi yang tanpa campuran tadi mampu menghisap tinta yang ditulis di atasnya. Nah, sejak saat itu ketidaksengajaan yang dirubah menjadi suatu yang sengaja untuk membuat kertas penghisap tinta yang baru yang dipakai oleh masyarakat sekarang. Selanjutnya, faktor eksternal dari penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada lingkungan alam fisik yang ada di sekitar. Yang kedua ada peperangan. Dan yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini contoh gambarnya. Yang selanjutnya, penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama ada perkembangan iptek yang lambat. Yang kedua, nilai bahwa kehidupan itu tidak bisa diperbaiki. Yang ketiga ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Selanjutnya ada dan kebiasaan. Yang kelima ada keinginan yang tertanam kuat. Dan yang keenam rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas budaya. Nah, biasanya ketiga penyebab ini terjadi pada masyarakat yang tradisional ya, karena masyarakat yang tradisional memiliki adat kebiasaan yang cukup kuat, yang mungkin sangat sulit untuk melakukan perubahan sosial karena memiliki keinginan yang tertanam kuat tadi, sehingga kalau ingin ingin melakukan perubahan sosial, memiliki rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas budayanya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap tertutup. Yang kedelapan ada hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir sikap masyarakat yang sangat tradisional. Sudah selesai, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan, siapa ini? Herma Citra ya. Iya, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi, mengapa bertambah dan berkurangnya penduduk itu menjadi suatu penyebab dari perubahan sosial? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Herma Citra. Baik sekali karena memang Ibu tadi belum menjelaskan
mengapa bertambah dan berkurangnya penduduk menjadi salah satu penyebab dari perubahan sosial. Nah, bertambah dan berkurangnya penduduk itu kan disebabkan oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang selalu berubah-ubah. Nah, perubahan jumlah penduduk tadi menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, misal kalau sekarang kan banyak masyarakat desa yang bermigrasi atau urbanisasi ke daerah kota ya, karena mereka memiliki pemikiran bahwa kalau di kota pasti akan memiliki pekerjaan yang layak atau bisa mencukupi kehidupannya. Nah, sehingga di desa menjadi perubahan sosial. Sementara desa tadi terjadi perubahan sosial, contohnya nih, sementara kehilangan tenaga kerja produktif karena banyak masyarakat yang memilih pindah ke desa. Ada banyak lahan pertanian yang kosong karena ditinggal oleh pemiliknya. Seperti itu. Nah, sedangkan perubahan sosial yang terjadi dalam kota yang dihuni banyak masyarakat desa tadi, kotanya pun menjadi sesak, banyak muncul pengangguran karena sebenarnya tidak semua masyarakat di kota itu memiliki pekerjaan yang layak sebenarnya. Terus bisa muncul kemacetan juga, dan yang paling parah itu bisa meningkatkan angka kriminalitas. Nah, hal itulah yang menyebabkan mengapa bertambah dan berkurangnya penduduk menjadi salah satu penyebab dari perubahan sosial tadi. Herma Citra sudah bisa dipahami? Iya, sudah Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita simpulkan bersama-sama ya tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini? Saya, Bu. Siapa ini ya? Nadia ya? Nadia. Ya, Silakan Nadia. jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ialah bahwasanya setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami banyak perubahan. Nah, perubahan ini dapat berupa perubahan yang tidak menarik atau kurang mencolok. Namun ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas atau luas. Serta ada pula perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Terima Ya, kasih, Bu. ya sama-sama Nadia. Benar ya yang dikemukakan Nadia tadi bahwa perubahan itu selalu setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan-perubahan. Nah, ada perubahan yang berlangsung sangat cepat, ada yang lambat, ada yang tidak menarik atau dalam artinya kurang mencolok. Nah, sebenarnya perubahan dalam masyarakat itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, perubahan-perubahan masyarakat itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, perubahan tadi disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor internal maupun eksternal. Nah, sehingga dalam berlangsungnya perubahan sosial pasti juga mengalami hambatan. Seperti itu. Karena kita sudah menyimpulkan bersama-sama, berarti sampai di sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, cukup sekian ya materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita membahas materi mengenai globalisasi. Silahkan
kalian belajar di rumah sendiri dulu, dibaca-baca bukunya juga boleh, biar pertemuan selanjutnya kalian sudah sedikit-sedikit bisa memahami dan Ibu tinggal menjelaskan yang mungkin kalian belum paham, seperti itu. Sekian pertemuan kita pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.